Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang tips berhemat yang terbukti mengurangi pengeluaran uang. Berbicara mengenai tips berhemat, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan pada diri kita, yaitu apakah kita mengedepankan gengsi ataukah tidak. Jika tidak mengedepankan gengsi, tanpa tips tertentu pun kita bisa hemat karena yang diperlukan hanyalah biaya untuk makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Orang yang tidak mengedepankan gengsi pasti bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Bedanya dengan orang yang mengedepankan gengsi adalah apa yang dimakan, diminum, dikenakan, dan ditinggali. Orang biasa pasti bisa makan nasi, sayur, lauk sederhana, tapi mereka yang inginnya hidup mewah pasti perlu lauk yang mahal. Hal ini sebenarnya yang menjadi masalah utama terjadinya pemborosan pengeluaran. Kita boleh saja makan enak sekali dengan tujuan untuk merasakan makanan tersebut atau membuat keluarga bahagia. Tapi jika tujuannya hanya untuk pamer, katakan selamat tinggal dengan kata hemat. Dari pembahasan tadi, Anda mungkin bisa paham jika ingin berhemat, maka harus hidup lebih sederhana dari sebelumnya. Namun bagi yang ingin berhemat tetapi tetap terlihat bergaya, tidak terlihat kekurangan, tips dan trik berikut ini mungkin bisa kita coba. Yang pertama, mengurangi ukuran porsi makan. Mengurangi ukuran porsi makan mungkin terlihat menyedihkan dan banyak yang tidak menyarankan karena membuat tidak semangat saat bekerja. Anggapan ini kurang tepat karena anak yang dilatih makan dengan porsi secukupnya dari kecil, dia akan terbiasa makan dengan porsi tersebut hingga besar. Jadi semua akan menjadi sebuah kebiasaan yang bermanfaat di masa depan. Hal ini juga bisa menghindari obesitas atau kegemukan. Untuk masalah nutrisi yang dikonsumsi, maka sedikit tetap bisa memenuhi kebutuhan nutrisi per harinya asalkan yang dikonsumsi itu tepat. Contohnya begini, di Indonesia kan banyak orang yang merasa belum makan jika belum mengkonsumsi nasi. Nah, kita bisa mengurangi porsi nasi dalam sekali makan. Misal biasanya 1 piring full nasi dalam sekali makan, kini bisa dikurangi menjadi setengah, lalu dikurangi lagi menjadi sepertiga. Mungkin sepertiga piring nasi terasa kurang, tapi perlu kamu tahu bahwa sepen nasi 150 gram itu sudah mencukupi kebutuhan sekali makan. Jika Anda perbanyak saja di sayuran dan buah-buahan, bukannya jatuh malah lebih mahal. Kan buah-buahan dari sayuran juga mahal. Mungkin itu pertanyaan Anda. Jawabannya, tergolong sayur dan buah yang kita pilih. Jika terlalu mewah, ya pasti mahal. Jadi belilah buah yang murah, tapi bisa memenuhi asupan nutrisi tubuh kita. Mengurangi ukuran porsi makan untuk anak kecil mungkin sangat mudah karena mereka memang belum terbiasa dengan porsi makan mereka. Namun orang dewasa yang terbiasa makan dalam porsi besar pasti akan merasa kesulitan dan merasa mudah lapar. Kesulitan ini bisa kita atasi dengan melakukan kebiasaan mindful eating. Saat ini, banyak orang yang sedang diet menerapkan praktik mindfulness dan hasilnya memang bagus. Kita bisa membedakan mana lapar fisik dan mana lapar nafsu, sehingga makan dalam porsi yang cukup tidak akan membuat kita kelaparan. Asupan nutrisi kita pun tetap terpenuhi. Kedua, memasak secukupnya, tidak membuang sisa makanan. Tips selanjutnya masih berhubungan dengan makan karena makan memang menjadi salah satu hal yang membuat pengeluaran membengkak. Saat memasak, pastikan memasak secukupnya agar tidak ada makanan sisa yang dibuang. Namun jika kamu termasuk orang yang masih menghargai makanan sisa, maka boleh saja masak berlebih untuk 2 kali makan, misal untuk sarapan dan untuk makan siang. Memasak secukupnya tentu membuat kita lebih berhemat. Anda juga jangan sembarangan membuang bahan makanan yang ada di kulkas. Misal di kulkas ada sedikit bahan-bahan yang tidak mungkin dimasak untuk 1 porsi. Anda bisa menjadikannya bahan tambahan untuk pembuatan nasi goreng atau masakan lainnya yang bisa dicampuri beberapa bahan makanan. Ketiga, jangan sering membeli makanan instan. Makanan instan mungkin terasa lebih praktis memasaknya dan lebih menghemat pengeluaran
Tapi perlu Anda tahu bahwa makanan instan atau cepat saji tidaklah baik untuk kesehatan. Jika Anda sering mengkonsumsinya, dampak buruknya akan muncul di waktu yang akan datang, dan percaya atau tidak, uang yang Anda tabung akhirnya habis untuk mengatasi hal tersebut. Tentu Anda tidak mau hal ini terjadi, jadi hemat itu perlu, tapi ya tidak harus mengorbankan kesehatan. Keempat, makan di luar saat ada acara khusus. Makan di luar itu sangat menguras isi dompet, karena makanan dengan bahan murah pun akan menjadi mahal saat masuk di restoran. Maka dari itu, makan di luar saat ada acara khusus saja, atau saat bosan makan di rumah dan sedang butuh hiburan. Makanan di luar juga tidak terjamin kebersihan dan rasanya. Berbeda jika masak sendiri, Anda bisa menjaga kebersihannya. Anda juga bisa membuat makanan sesuai selera keluarga Anda. Kelima, berolahraga dengan alat sederhana. Bagi Anda yang sering pergi ke gym, Anda bisa mulai mengurangi kebiasaan tersebut dengan cara melakukan workout di rumah. Ke gym itu pasti mengeluarkan uang dan butuh waktu khusus, jadi kalau bisa dihindari, manfaatkan saja waktu berangkat kerja untuk berolahraga dengan jalan kaki sambil peregangan misalnya. Namun bagi Anda yang ingin menjadi binaragawan, ya silakan saja tetap ke gym. Keenam, mematikan televisi. Banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari mematikan TV, seperti menghemat tagihan listrik, menghemat pengeluaran jika menggunakan layanan berbayar, dan yang lebih penting adalah Anda tidak akan termakan iklan-iklan yang ada di televisi. Dan jika Anda mudah tergiur, Anda akan dengan mudah membeli produk yang ditayangkan. Upaya menghemat pun menjadi gagal. Jika tidak ingin ketinggalan berita terbaru, Anda bisa menonton TV di waktu program berita tayang. Sekarang juga zamannya internet, jadi apapun yang kita butuhkan bisa dicari di internet. Namun ingat, carilah hal yang memang Anda perlukan. Jangan terlalu asik, hingga akhirnya membuat hal-hal yang tidak perlu dan tergoda untuk membeli produk yang diiklankan di internet. Setuju? Menjual barang-barang yang tidak berguna daripada membuangnya. Barang-barang yang tidak berguna akan bisa menghasilkan uang jika kita jual. Harga jualnya pun mungkin tidak seberapa, tapi daripada dibuang, bukankah lebih baik dijadikan uang? Uangnya pun paling tidak bisa digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan tertentu. Itulah 7 tips berhemat yang terbukti mengurangi pengeluaran uang. Semoga ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.